بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Suhan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas tema takwil, proses menuju manusia al-insan. Pada tema 142 yang lalu dikatakan bahwa manusia basar sebagai makhluk biologis yang bentuknya sudah ditiupkan ruh, yaitu potensi kesadaran dalam dirinya. Al-Basar inilah yang kemudian disebut dengan kelompok manusia Adam. Selanjutnya Adam diajar asma, yaitu memahami dan meniru semua bentuk yang dapat diinderawi. Bagaimana proses selanjutnya berdasarkan rasionalitas Qurani, Pak Iswan? Terima kasih, Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema ini kelanjutan kalau kemarin kan kita membahas dari Bashar yang menjadi manusia Adam. Nah, berarti kelanjutan ini kan, Pak Jul. Nah, kemarin sudah kita katakan juga bahwa sudah kita jelaskan bahwa Adam diajarkan asma. Nah, setelah Adam ini diajarkan asma, kemudian informasi kalau kita lihat dalam Al-Quran itu kan malaikat dan iblis diperintahkan untuk sujud. Nah, malaikat sujud kepada Al-Bashar yang sudah menjadi Adam ini gitu. Nah, iblis tidak mau sujud gitu. Nah, iblis tidak mau sujud. Nah, oleh sebab itu kita memperoleh informasi bahwa iblis yang tidak mau sujud ini diusir oleh Allah. Ini dapat kita lihat juga di Al-A'raf ayat 13 misalnya. Nah, di situ Allah mengatakan fahbit minha. Jadi iblis disuruh ihbit. Nah, ihbit disuruh ihbit dari sana, fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Ya ndak sepantasnya lah kamu menyombongkan diri di dalam di sana. Allah katakan kepada iblis. Nah, yang selanjutnya Allah katakan fa'akhraj innaka minas sakhirin. Jadi sungguhnya biarlah kamu jadi orang yang hina. Artinya iblis ini kemudian diusir dari lingkungan Adam yang baru mengetahui tentang asma-asma tadi gitu. Nah, dengan kemampuan asma inilah kelompok Adam ini informasinya selanjutnya kan dia disuruh tinggal di jannah. Nah, di jannah inilah yang kita pahami sekarang bahwa jannah itu adalah surga yang ada di luar daripada bumi gitu. Nah, kalau kita lihat dari awal tadi, ini kan proses di bumi ini. Nah, di bumi gitu. Nah, artinya jannah yang kita pahami sebagai di luar bumi ini bukan seperti yang kita pahami selama ini. Nah, ini juga sudah kita bahas sebenarnya di tema 20-21 itu gitu. Jadi artinya bahwa berdasarkan di tema 20-21 itu dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan jannah ini, Adam yang tinggal di jannah ini setelah iblis diusir tadi, inilah suatu tempat di mana tempat itu dipenuhi oleh suatu pohon-pohon yang subur dan rapat, yang sekarang mungkin kita kenal sebagai hutan tropis lah, di mana di sana tidak pernah panasan, tidak pernah kena sinar matahari, banyak buah-buahan tropis yang bisa dimakan. Nah, ini mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di tema 20 dan 21. Dari apa yang kita ketahui, Adam kemudian tinggal di jannah atau surga secara bebas, tapi dilarang mendekati pohon oleh Allah. Bagaimana memahami kisah pohon ini?
apakah itu sebuah simbolik majas pemisalan, Pak Aswan? Memang dalam hal ini kalau kita lihat di berbagai tafsir, ini kan banyak pendapat lah, Mbak Jil ya, banyak pendapat tentang hal ini gitu. Tapi perlu kita pahami bahwa Adam yang memahami asma, yang baru paham tentang suara dan bentuk. Kan kita udah bahas bahwa asma ini baru memahami suara dan bentuk, yaitu potongan-potongan suara atau bunyi. Nah, dengan hanya memahami potongan-potongan suara dan bunyi ini, tentu Adam jelas belum memiliki bahasa. Seperti anak kecil tadi kan, yang kita contohkan anak kecil, potongan suara dia bisa meniru, tapi dia belum bisa memiliki bahasa. Nah, kenapa? Sebab bahasa ini memerlukan potongan suara dalam bentuk kata atau dalam bentuk kalimat yang sempurna, yang muncul yang muncul dari abstraksi logis kita gitu. Nah, Adam belum memiliki ini gitu. Dengan perkataan lain bahwa percakapan yang terjadi, termasuk percakapan tentang tentang pohon ini adalah suatu kiasan sebenarnya, suatu simbol atau suatu permisalan lah. Dari apa? Kalau kita lihat tadi dari yang kita jelaskan dari tema yang kemarin itu, suatu kiasan bahwa pohon ini suatu kiasan dari perkembangan budaya manusia gitu. Perkembangan budaya manusia. Nah, dapat kita bayangkan bahwa kelompok Adam tadi yang baru memahami potongan-potongan suara meniru seperti anak kecil yang kita katakan ini dia baru bisa mempelajari bentuk. Jadi dia belum mampu mengelola potensi kesadaran yang ada di dalam dirinya. Nah, disinilah situasi Adam ini kalau kita memahami hubungan antara pengetahuan yang baru dimiliki Adam asma ini dengan pohon yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan apa yang dapat kita maknai dari pelarangan Allah agar tidak mendekati pohon dan jangan memakan buahnya? Nah, pohon ini kan dalam hal ini kan digunakan kata syajarah kan. Nah, kata syajarah ini dalam makna dasarnya dalam bahasa Arab ini dia merujuk pada awal mula sesuatu yang tumbuh terus berkembang terus menghasilkan dari situ sesuatu yang lain yang lebih banyak gitu. Nah, oleh sebab itu pohon itu disebut sejarah kan, misalnya kita nanam satu biji lah, satu buah kan, dia tumbuh berkembang akhirnya dia menghasilkan buah yang banyak gitu. Nah, ini kalau kita lihat perkembangan manusia dalam pengetahuan ini, ya kan, ibarat pohon tadi dari satu dia melalui proses yang panjang, terus ada hasilnya perkembangan sebagaimana buah-buah sebagaimana pohon yang lebih banyak buahnya melebihi dari sumber awalnya gitu. Nah, sebenarnya permisalan ini udah diberikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an tentang pemahaman syajarah seperti ini gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya untuk memahami perkembangan pertumbuhan ini, kan kita dapat lihat seperti apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Ibrahim ayat 24 ayat 25. Nah, di situ kan Allah mengatakan bahwa kalimat yang kalimat yang baik itu ibarat seperti pohon yang baik yang dahannya menjulang, terus dia banyak daunnya, terus buahnya yang banyak gitu. Nah, di sini yang Allah katakan ada kata kunci di sini kalimat gitu, kalimat. Nah, Adam ini belum memiliki kemampuan untuk memahami hal tersebut, untuk memahami seperti yang dicontohkan Allah tadi,
pohon ini adalah sebuah kalimat, sebuah yang bisa berkembang gitu. Nah, Adam yang belum memahami ini sehingga ia terjebak di dalam pemikiran ilusi terhadap yang dimajaskan, yang dikiaskan oleh Allah itu gitu. Nah, sehingga dengan kemampuannya seperti yang tadi kita katakan anak kecil ini, dia mempunyai abstraksi atau ilusi yang tentang pohon tadi. Dia menyangka bahwa Adam ini tidak akan hidup kekal, tidak akan mati. Nah, ilusi-ilusi inilah yang terjadi di dalam diri daripada Adam. Nah, gambaran-gambaran ilusi tadi ini dapat kita lihat di dalam runutan percakapan antara syaitan dan Adam. Nah, ini kalau kita lihat di surah Al-A'raf ayat dialog itu di surah Al-A'raf ayat 20 sampai 22. Nah, di situ ada dialog syaitan dan Adam, di mana digambarkan bahwa ada bisikan-bisikan di dalamnya sehingga Adam mempunyai pikiran-pikiran ilusif, sehingga dia salah memahami pemikirannya ketika dia berada di dalam surga yang Allah suruh menempati tadi gitu. Tadi dikatakan Adam terjebak dalam pemikiran ilusif. Bukankah pemikiran ilusif itu ada dalam diri manusia? Ya benar, betul itu. Kan kan tadi awal kan sudah kita katakan ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, kan dia diusir. Allah mengatakan diusir, fahbit minha. Jadi suruh keluar gitu. Artinya iblis kan sudah tidak ada lagi. Nah, artinya iblis sudah tidak ada lagi di lingkungan Adam gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat yang menggoda iblis, yang menggoda Adam ini bukan iblis lagi, karena iblis kan dari dikeluarkan. Nah, oleh sebab itu dikatakan Adam ini digoda oleh syaitan, bukan oleh iblis. Nah, sebab iblis tadi kan sudah diusir. Nah, syaitan inilah yang disebut tadi sebagai pemikiran ilusif yang ada pada diri manusia, termasuk manusia Adam ini gitu. Nah, hal ini lebih jauh mungkin dapat kita lihat di tema 19 tentang istilah syaitan dan Adam itu. Nah, jadi ini adanya pemikiran-pemikiran ilusif di dalam diri Adam. Nah, pemikiran-pemikiran ilusif inilah yang membuat Adam keliru. Adam salah memahami pohon tersebut gitu. Nah, kekeliruan inilah yang membuat Adam merasa bersalah. Kan di dalam diri Adam tadi kan sudah ada potensi kesadaran kan? Nah, kita katakan tadi kan ada perkembangan gitu. Nah, kekeliruan ini membuat Adam merasa bersalah dan sekaligus membuat pemikiran Adam mulai berkembang. Perasaan bersalah ini kan artinya kita mengetahui bahwa ada sesuatu yang lain kan, sehingga kita mengatakan ini salah gitu. Jadi ada perkembangan di dalam pemikiran ilusif dia terhadap memahami apa yang ada di sekitarnya ketika dia tinggal di hutan-hutan yang kita sebut di hutan-hutan tropis tadi gitu. Nah, kalau kita lihat disinilah manusia Adam mulai sadar dan memiliki pemahaman tentang adanya pemahaman suasana spiritual. Kalau yang tadi kan sebelumnya kan dia keliru nih. Kekeliruan ini dapat kita lihat masih sampai hari ini, Pak Jul. Pada agama animisme. Nah, ini kan hidup dengan alam, dengan hutan ini kan. Nah, nampak kita lihat gitu. Nah, kesadaran inilah yang digambarkan
di dalam surah Al-A'raf 23 yang kita kenal dengan doa Nabi Adam itu kan. Nah, ini Nabi Adam di situ digambarkan Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, katanya kan, Rabbana zalamna, kami sebenarnya di dalam diri kami ini menzalamna. Zalam ini kan dari kata zuluma kan? Zalim dari kata zuluma kan? Nah, artinya dia memang kami ini tidak punya pengetahuan apa-apa. Zulma, belum ada pencerahan. Lawan zulma itu kan nur. Nah, Rabbana zalamna anfusana, di dalam diri kami ini, dia katakan, ini yang dikatakan Allah. Nah, ini yang dikatakan Adam, wa illam taghfir lana, kalau kamu tidak mengampunkan kami ini, wa tarhamna, dan memberi rahmat kepada kami ini, Adam katakan, tentu kami akan menjadi orang yang merugi. Nah, disinilah artinya, di sini Allah menggambarkan bahwa sudah mulai muncul kesadaran spiritual di dalam diri manusia atau kelompok Adam tadi. Tadi dikatakan bahwa pemikiran Adam yang merasa bersalah, tapi sekaligus Adam juga mengalami perkembangan pemikiran. Dalam bentuk apa perkembangan pemikiran tersebut, Pak Isan? Nah, kalau kita lihat perkembangan pemikiran Adam yang pada tahap pertama tadi itu kan, Adam sudah mempelajari mempelajari perkembangan awal itu, mempelajari asma, gitu kan. Nah, setelah mempelajari asma, terus ada perkembangan lain, perubahan lain pada kelompok ini. Nah, ini kita dapat lihat perubahan yang digambarkan Allah setelah lanjutannya itu. Pertama, perubahan seperti yang digambarkan di surah Al-Baqarah ayat 36 sampai 37. Nah, di situ digambarkan di situ digambarkan Adam diperintahkan untuk ihbit. Nah, di situ dikatakan waqul nahbitu ba'dukum li ba'din aduun. Di situ Allah dikatakan ihbit, di mana nanti kamu menjadi musuh di antara kamu gitu. Nah, ini perkembangan yang ada gitu. Ini perkembangan ini gitu. Walakum bil ardi mustaqarrum wa mata'un ilahin. Jadi bagi kamu, kata Allah, hiduplah kamu di Arab itu, di bumi itu, sampai pada sampai dengan waktu yang ditentukan. Nah, di sini digunakan kata arad. Nah, sehingga arad yang kita terjemahkan sebagai bumi ini, nah ini menambah memperkuat bahwa Adam tadinya tidak di bumi gitu. Padahal kata arad ini di dalam bahasa Arab ini kan tempat kita bermukim, tempat kita berpijak, tempat kita tinggal gitu. Nah, jadi dimanapun kita tinggal, itulah bumi, itulah disebut dimanapun kita tinggal dan berpijak. Nah, itulah yang disebut bumi gitu. Nah, di sini Allah katakan, di sini perkembangan Adam berarti Adam ini mengalami suatu perubahan. Ihbit itu di dalam bahasa itu sudah kita bahas juga kan, bahwa ihbit itu sebenarnya perubahan baik kuantitas maupun kualitas di dalam suatu tataran atau wilayah yang sama. Bukan dia terjun atau dia pindah dari alam lain ke alam lain gitu. Nah, ini kata ihbitu gitu. Nah, dengan tahap pertama perkembangan inilah Adam mulai memahami. Tadi kan kita katakan pohon yang baik, pengetahuan yang baik itu kan pengetahuan ibaratnya kalimat yang baik itu kan ibarat pohon gitu kan. Nah, mulai disinilah
ada perkembangan Adam mulai memahami adanya kalimat. Disebutkan, nah ini disebutkan Allah, ini disebutkan di dalam lanjutan di surah Al-Baqarah ayat 37 itu. Kan kita lihat di situ, kita dapat kita lihat dikatakan patalaqa Adam min rabbihi kalimat. Jadi Adam menerima kalimat dari Tuhannya, fataba alaihi, sehingga Adam pun bertobat. Nah, begitulah bertobat. Artinya dengan pemahaman kalimat, Adam sudah bisa memahami sebuah kata. Nah, oleh sebab itu dikatakan Adam bertobat, dia kembali, dia kemudian Allah di situ digambarkan memberi kalimat. Nah, kita tahu bahwa kalimat ini adalah sebuah perkataan yang mempunyai makna, tapi dia bukan kalimat seperti dalam bahasa Indonesia gitu kan. Nah, ini sudah memberi makna. Jadi di sini Adam sudah mulai paham tentang kalimat. Nah, ini perubahan yang pertama. Oleh sebab itu pada ayat ini Allah menggunakan kata ihbitu. Jadi ihbitu ini adanya perubahan maupun perubahan dari bentuk fisik, kuantitas maupun daripada kualitas. Jadi ihbit ini bukan terjun dari bumi, dari luar bumi ke bumi itu. Nah, ini sudah kita pahami juga gitu. Nah, dari ayat Al-Baqarah 35-36 ini ada beberapa perubahan pada tahap ini yang bisa kita lihat. Itu yang pertama, adanya perubahan tempat, perubahan kuantitas, di mana kelompok Adam adanya imigrasi dari tempat-tempat yang tadinya dia sebagai hutan tropis tadi ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, kalau kita lihat wilayah-wilayah yang lebih tandus lah, Allah menggunakan kata itu. Dulu kita pernah bahas tentang Ara kan, tentang daerah yang tandus gitu. Nah, yang kedua, perubahan juga meningkatnya permusuhan. Karena apa? Karena adanya persaingan kan untuk dalam rangka survive. Nah, ketiga, adanya perubahan moral. Kalau kita lihat di ayat lain, dengan kesadaran Adam tadi, Adam menutup bagian-bagian tubuhnya dengan daun-daun jannah, dengan daun-daun di hutan. Ini dapat kita lihat manusia primitif itu kan menggunakan menutupi badannya dengan daun-daun. Nah, ini ada perubahan moral, sudah ada perubahan moral di mana kelompok Adam ini menutupi bagian-bagian tertentu di dalam dirinya gitu. Nah, yang keempat, perubahan tahap inilah yang digambarkan manusia Adam sudah bisa menggabungkan potongan-potongan suara di dalam istilah kalimat tadi. Kan pertama dia baru paham asma. Nah, dengan perkembangan ini dia sudah paham dengan satu kalimat. Artinya kalimat kata-kata yang mempunyai makna. Nah, inilah yang digambarkan ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 37 tadi yang sudah kita sebut tadi, fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin. Jadi Adam menerima kalimat dari Allah. Jika tadi dikatakan ada perkembangan tahap pertama, bagaimana informasi Al-Quran tentang adanya perkembangan tahap kedua atau tahap-tahap berikutnya? Nah, ini dapat kita lihat runutan dari tadi kan kita mengutip ayat Al-Baqarah itu 36-37. Nah, 36 itu kan dikatakan Allah ibaratnya memerintahkan lah ya. Allah mengatakan ihbitu. Allah mengatakan ihbitu ba'dukum li ba'din. Di sini pertama sudah dikatakan kata ihbit. Jadi artinya kita sudah ada perubahan pada diri pada diri Adam gitu, karena dia sudah memahami kalimat tadi. Nah, perubahan selanjutnya kita dapat lihat lagi di surah Al-Baqarah ayat 38.
Nah, di sini Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'an." Di sini diulang lagi kan? Di sini Allah katakan, "Qul nahbitu minha jami'an." Nah, di sini ihbitlah kamu katanya Allah. Ya, kita terjemahkan turunlah kamu, keluarlah kamu, ihbit, adanya perubahan jami'an kamu sekalian. Nah, jadi di sini Allah memerintahkan kepada kelompok Adam untuk ihbit yang kedua. Nah, di sini ihbit yang kedua ini dilanjutkan Allah, fa imma ya'tiyannakum minni, kalau nanti Allah katakan datang petunjuk dari aku, itu Allah minni hudan, petunjuk dari aku, Allah katakan faman tabi'a hudan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kalau kamu nanti setelah datang petunjuk aku, kalau kamu mengikuti petunjuk itu, kamu tidak akan khaufun dan tidak akan takut dan tidak akan sedih. Nah, di sini dapat kita lihat ada yang dapat kita lihat lagi nih. Pertama, ihbit. Kata ihbit ini diulang lagi. Di mana ihbit yang kita katakan turun tadi. Nah, kalau ihbit ini maksudnya turun dari surga ke dunia, nah ini dia turun dari mana lagi? Kan pertama tadi udah turun gitu kan. Nah, disinilah kita memahami kata ihbit. Yang kedua, Allah di situ menjelaskan ada kata jamaah, jami'an. Nah, kita tahu bahwa jami'an ini lebih daripada dua. Jadi Adam, taruhlah Adam dan Hawa misalnya lah, kita katakan itu bukan dua oknum. Artinya dia dua kelompok, zakar dan unsa tadi, dia jumlahnya banyak. Oleh sebab itu Allah katakan qul nahbitu minha jami'an. Nah, kalau dia hanya dua kelompok, kalimat ini tidak mempunyai makna apa-apa gitu. Jadi kalau kita lihat ayat ini menjelaskan adanya perkembangan selanjutnya, yaitu perkembangan apa? Perkembangan intelektual. Kenapa kita katakan perkembangan intelektual? Karena petunjuk itu tak akan bisa dipahami kalau yang menerima petunjuk tidak mempunyai kemampuan intelektual gitu. Nah, ini ada perkembangan intelektual pada diri manusia Adam itu gitu. Nah, oleh sebab itu dikatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan, kalau sudah datang petunjuk dari aku. Nah, ini kata-kata ini mengindikasikan bahwa ada perkembangan di dalam abstraksi diri Adam. Sebab apa? Sebab petunjuk tidak bisa dipahami kalau yang menerima petunjuk tidak mempunyai suatu abstraksi, tidak bisa memahami kata-kata gitu. Nah, disinilah mulai adanya perkembangan. Nah, manusia Adam yang sudah memiliki kemampuan bahasa inilah, tapi prosesnya kan panjang nih Pak Jul. Ya. Nah, manusia Adam yang mempunyai kemampuan bahasa inilah, ini yang disebut insan. Nah, ini yang disebut insan. Jadi ada Bashar, Adam, ada insan. Nah, bagaimana proses perkembangan kemampuan bahasa ini mungkin dapat kita bahas di tema selanjutnya. Saya kiranya itu yang dapat saya sampaikan di tema ini Pak Jul. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Sebelum kajian ini kita akhiri, beberapa hal dapat sampaikan sebagai kesimpulan. Iblis dan malaikat diperintahkan sujud kepada Adam bukan karena bentuk fisik, tapi karena kemampuan Adam mengelola potensi ruh yang ada dalam dirinya. Iblis terusir lebih dulu dari lingkungan di mana Adam hidup. Oleh sebab itu yang menggoda Adam bukan iblis tapi as-syaitan. As-syaitan adalah pikiran ilusif yang timbul dari dalam dirinya sendiri karena belum mampu memiliki pengetahuan yang memadai yang digambarkan Allah secara simbolik antara as-syaitan, pohon, dan Adam. Kesadaran Adam membuat Adam kembali mampu menyatukan pengetahuan asma berupa potongan suara yang membentuk kata.
kemampuan inilah yang memulai proses dari Adam menuju insan. Perlu ditekankan bahwa semua proses yang disampaikan tadi berlangsung di bumi, di dunia ini. Bukan di surga, di luar dunia. Bagaimana prosesnya akan kita bahas pada tema-tema selanjutnya. Demikian kajian ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.